Kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat ya Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Tafadhol Ustadz untuk dimulai. Enggak, ini sebelumnya pembahasan tentang was-was ya kalau nggak salah ya. Akhir ya. Was-was. Ukudul iman Ustadz. Ukudul iman. Pembahasannya tentang was-was ya kalau terakhir ya. Nggak salah. Yang itu asma wa sifat rububiyah uluhiyah Ustadz. Iya kan itu sudah kan? Sudah. Kemudian Sudah. was ya. Oh sekarang was-was. Iya. Kalau tidak salah, kalau buku saya sih gitu tentang was-was. Oh iya tadi bukanya salah, aku bufin. Baik. Karena kemarin tuh kalau nggak salah pembahasan tentang was-was baru pendahuluan aja. Baru pendahuluan. Oh, maha tingginya Allah dan dia beristiwa di atas arsy. Iya betul. Iya. Betul kan? Itu ya. Belum ke was-was belum. Sudah sebentar dulu Tiga. Kemarin itu bahasnya tentang yang hadis-hadisnya itu Ustadz. Iya, hadis-hadisnya. Istiwa itu. Isra Iya, Mi'raj. Sampai setelah itu masih iya kaifa Dari Abu Hurairah Ustadz. Yang masih malaikat istiwa, untuk melaporkan amalan-amalan. Oh iya berarti tentang belum sampai hadis siapa Ibu? Abu Hurairah. Hadis Dari Abu Hurairah, malaikat naik untuk melaporkan amalan-amalan hamba-hambanya bergantian pagi dan sore yang itu Pak Ustaz. Sampai situ ya? Baik. Iya. Oh itu yang ya hadisnya sih itu. Baik. Surat 754 terakhir itu. Betul ya, berarti hadis dari Abu Hurairah ya? Malaikat bergantian itu ya? Ya. Sampai situ ya? Baik. Berarti belum ke materi was-was belum ya? Belum. Baik, kita lanjutkan dulu ya di bahasan seperti bulan yang lalu ya. Tentang ukudul iman. Berarti kita melanjutkan bahasan tentang ini ya. Baik. Mungkin Ibu nggak salah kali ya. Kalau setahu saya ini udah selesai istiwa. Belum, betul ya? Itu kemarin tuh sampai itu yang kitab Ibnu Katsir surat 754. Terus ya hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Iya Pak. Ya. Terus ada salafus saleh. Setelah itu salafus saleh ada Ummu Salamah, Iman Malik. Berarti sudah selesai itu. Oh, ya. Imam Syafi'i, Nu'aim bin Hanbal. Ya. Itu udah selesai semua itu tentang istiwa itu, tentang pendapat salafus saleh dari kalangan sahabat maupun pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu sudah selesai semua. Oh, ya tak. Iya, mungkin nggak tepat semua ya. Bagian ada yang ini gimana? Soalnya kita nggak pada bukunya. Baik. Ya. Berarti kita pelajari tentang takwil ya.
Baik, kita belajar tentang takwil Ibu ya. Kalau yang punya bukunya silakan bab pembahasan tentang takwil. Ada Ibu? Kalau yang punya bukunya kita bahas tentang takwil ya. Baik. Enggak ada yang punya buku, Ustaz. Oh, enggak ada yang punya bukunya. Enggak ada, Ustaz. Jangan ada terjemahannya, Ustaz. Terjemahannya ada? Belum. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada juga. Iya, belum ada katanya. Oh, gitu. Baik. Berarti repot juga kalau belum ya. Berarti saya bahas ini aja lah secara singkat takwil ya. Iya, Ustaz. Terkadang Yang penting orang judulnya. ada makna takwil itu sebelum saya mulai ya. Kadang takwil itu kalau dijelaskan oleh para asatidz atau para ulama banyak yang kurang paham kalau orang awam takwil itu apa ya maksudnya. Baik. Insyaallah kita dalam kesempatan ini kita bahas tentang takwil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Salah satunya nikmat bisa berkumpul di media sosial ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan tentang akidah ya, tauhid. Mudah-mudahan perkumpulan ini di media sosial ini membawa keberkahan kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini sedikit ya. Karena kalau panjang lebar pun kalau nggak ada bukunya itu agak ribet kalau bahas tentang takwil ya. Insyaallah saya sesingkat-singkatnya berkenaan tentang takwil supaya menjadi gambaran saja kalau ada para asatidz, para ustadz menjelaskan tentang takwil, inilah takwil. Apalagi berkenaan tentang sifat-sifat Allah dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kadang-kadang dibutuhkan ya pentakwilan atau mungkin ada sebagian sahabat dan juga para ulama yang mengetahui tujuan-tujuan ayat dengan mentakwilnya. Begitu. Baik. Kita bahas ta'wilus salaf wa ta'wil al-khalafi. Pembahasan takwil menurut para salaf saleh, juga takwil menurut orang-orang setelah generasi salaf, disebut khalaf ya. Takwil dalam bahasa ya, definisi dalam bahasa adalah mungkin kita bisa lihat di kamus-kamus bahasa Arab yang dinukil dari para imam ya, dari para imam madhab. Di sini ada 4 arti, ada 4 macam arti ya. Takwil ini ada 4 macam arti. Yang pertama adalah al-aqibah. Makna yang pertama takwil itu adalah al-aqibah. Artinya tempat kembali. Atau siksaan.
Apa, Apa, Pak? Ustaz? Yang jelas, Artinya Ustaz. tempat kembali atau siksaan. Ini makna pertama ya. Nanti pengertian takwil ada yang diartikan siksaan ya atau azab atau tempat kembali. Ini yang pertama, makna pertama ya. Tempat kembali atau siksaan. Kedua, bertabdil, merubah. Makna yang kedua adalah Apa, ini Ustaz? makna yang kedua adalah mengubah. Itu takwil. Putus-putus ya. Apa Ustadz kurang jelas? Apa Terus Ibu? putus, Ustaz. Yang Kurang kedua jelas. tadi apa? Ini udah jelas belum nih? Ya, coba yang kedua, Pak Ustaz ulang. Yang kedua, mengubah. Mengubah. Iya. Ini baru Mengubah. saya belum ke definisi tentang menurut para ulama. Ini baru menurut bahasa. Ya. Ya. Wat tafsir, dan yang ketiga adalah penjelasan atau penafsiran. Baik. Dan segitu Bu. Ya. Satu lagi, Pak. Yang keempat. Satu lagi maknanya sama, wuduh. Apa tuh? Artinya sama, cuma dalam bahasa Arabnya memang berbeda. Artinya tetap penjelasan sama juga. Cuma bahasa Arabnya berbeda. Ya. Maka dalam diterjemahkan dalam bahasa kita sama-sama juga. Penafsiran atau penjelasan, sama gitu ya. Jadi 4 makna tuh ya. Kemudian setelah penelitian, makna takwil itu hanya terbagi 2. Setelah penelitian dan diringkas oleh para ulama, makna takwil itu cuma 2, menjadi 2 ya. Pertama adalah at-tafsir, dan yang kedua adalah al-masir atau al-aqibah. Tafsir itu tadi artinya penjelasan ya, penerangan atau penjelasan. Dan yang kedua adalah akibah, siksaan atau tempat kembali. Karena maknanya akibah ini artinya bisa diartikan siksaan atau tempat kembali. Baik. Akibah ini akhir atau tempat kembali atau bisa diartikan siksaan. Karena dalam Al-Quran ada takwil itu maknanya siksaan ya. Ya baik. Ini menurut bahasa ya Bu ya, menurut bahasa. Baik. Jadi makna tadi apa? Makna takwil ini artinya penjelasan atau tempat kembali atau rujukan disebutnya ya. Tempat kembali atau rujukan ya. Juga ada nanti dalam Al-Qur'an takwil itu artinya siksaan ya, atau azab. Jadi maknanya sebetulnya kalau bisa diringkas oleh saya sih ada 3 yang zahir. Cuma dalam bahasan ini cuma 2. Dalam bahasan takwil nanti pengertiannya adalah penjelasan atau rujukan, tempat kembali ya, rujukan. Baik. Menurut para ulama, bahwa takwil itu kata Syekh Raghib ya, kata Al-Imam Raghib atau Syekh Raghib, takwil pengertiannya adalah, ini menurut Syekh Raghib ya, atau Imam Raghib, mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksud. Mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksud.
baik ilmu ataupun perbuatan, baik ilmu ataupun perbuatan. Ini kata Syahraghib. Jadi pengertian takwil itu adalah mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksud, baik ilmu ataupun perbuatan. Itu namanya takwil. Nah sekarang kita lihat bagaimana kesepakatan para salafus saleh berkenaan tentang takwil. Kata para salafus saleh, takwil itu adalah, kata salafus saleh ini berarti generasi tabi'in, tabi'it tabi'in itu salafus saleh. Ya. Pengertian takwil itu adalah penjelasan dan tempat kembalinya makna. Penjelasan atau penafsiran dan rujukan atau tempat kembalinya suatu makna atau suatu tujuan ayat, ya. Itu namanya apa? Takwil. Adapun makna takwil menurut khalaf. Khalaf itu generasi belakangan ya Bu ya. Itu sudah kurun ke 500 ke bawah. Atau 400 ke bawah ya. Terus ke bawah. Itu namanya khalaf. 400 Hijriah ke sana itu namanya khalaf. Generasi 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah itu namanya khalaf. Kalau salaf di atas 300. Berarti generasi kurun 100 Hijriah, 200 Hijriah itu masih disebut salaf. Jadi takwil menurut generasi khalaf ya. Takwil menurut generasi khalaf. Dan ini yang biasa dipakai istilahnya oleh orang-orang yang berfalsafah. Dan juga oleh para ulama-ulama usul atau usul fiqih ya. Dan juga digunakan oleh para fuqaha, ahli fikih. Dan juga digunakan oleh orang-orang yang beraliran tasawuf. Jadi menurut mereka nih semua, takwil itu adalah mengarahkan suatu lafaz ya baik Al-Quran ataupun hadis ya, mengarahkan suatu lafaz dari Al-Quran ataupun hadis dari makna yang rajih, rajih ini makna yang kuat ya, dari makna yang rajih atau kuat kepada makna yang marjuh, kepada makna yang dhaif. Marjuh itu dhaif, lemah ya, kepada makna yang lemah. Lidalilin yaqtarinu bihi, karena ada dalil yang mengiringinya, karena ada petunjuk yang mengiringinya. Baik. Dari sini kita sudah tahu tentang takwil ya Bu ya. Jadi kalau takwil menurut salaf itu keterangan atau tafsiran ya yang memang tafsiran itu mengarah kepada makna yang kuat. Makna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, tapi terkadang tidak terbaca kecuali oleh orang-orang yang dalam keilmuannya.
Seperti dikala turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah apa itu? An-Nasr. An-Nasr. Ya. Ya kan? 110 ya Pak Ustaz. Kalau saja diterjemahkan secara lafzi ya, tidak ditakwil, itu artinya jika telah datang pertolongan Allah, ya kan? Dan juga kemenangan, ya. Dan engkau melihat, wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itu makna lafziahnya. Tapi kalau makna secara takwil, kata Abdullah bin Abbas dikala ditanya oleh Umar bin Khattab, apa maksud ayat ini katanya? Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas dengan takwil nih, dengan keterangan nih, dengan takwil, bukan dengan lafziah ya, bukan penafsiran atau pengertian lafziah. Apa kata dia? Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka ajal Nabi sudah dekat. Maka ajal Nabi sudah apa? Dekat. Begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentakwil ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Langsung Nabi mentakwilnya dijadikan bacaan sholat, di sholat fardu, di ruku dan sujudnya beliau menggunakan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu bacaan dalam ruku dan sujud di sholat 5 waktu. Setelah turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini namanya takwil. Takwil itu adalah kadang tidak terbaca, tidak dimengerti kecuali oleh orang yang rasikh ilmunya, dalam ilmunya. Kuat ilmunya. Makanya Umar bin Khattab dikala dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas waktu itu masih umurnya belasan tahun. Si kecil. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, ini surah menjelaskan ajal Nabi udah deket. Kata Umar bin Khattab, saya pun berprasangka begitu. Maka ya, ini namanya apa? Takwil, keterangan. Ya, keterangan. Baik. Paham kan Bu dari sini takwil itu seperti apa menurut salaf? Ya, insyaallah. Keterangan yang kadang-kadang beda daripada pengertian zohirnya, pengertian secara lafzianya. Nggak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ilmunya dalam, Tinggi, kuat. tentang teks-teks Al-Quran secara baik. Gitu ya. Nah kalau menurut tadi apa? Khalaf, generasi belakangan, bukan salaf. Ya. Mereka memahami tentang takwil itu mengarahkan kepada makna yang lain. Jadi makna yang raja yang kuat diarahkan ke makna yang lain. Karena mungkin ada korenah-korenah. Sebetulnya dari sini pun sudah dipahami antara salaf dengan khalaf ada kemiripan sebetulnya. Cuma kalau salaf memberikan definisinya lebih singkat. Kalau khalaf memberikan definisinya lebih panjang.
Tapi ada tapinya. Khalaf ini, generasi khalaf ini, kalau sudah dicampuri dengan falsafat atau filsafat itu akan berbahaya. Iya. Karena diarahkan ke makna yang lain yang cocok. Kadang-kadang cocok dengan nafsunya. Ini berbahaya. Ya. Contohnya orang Syiah nih. Orang Syiah, mereka juga mempercayai takwil. Terutama dalam hukum. Ya. Mereka mengatakan dalam ayat Al-Qur'an ya, pada surah, Ibu bisa lihat ya, dalam surah Al-Baqarah, Ibu lihat coba, dalam surah Al-Baqarah. Di ayat ke-236. Di ayat ke-236. Ada Ibu? Ada. Di kalimat, Ibu lihat dari awal dulu ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. Ini berkenaan tentang apa Ibu? Cerai. Ya. Berkenaan tentang apa? Cerai ya. Coba Ibu terjemahkanlah supaya Ibu juga ada aktifnya gitu, coba. Terjemahkan coba. Tidak ada dosa bagimu. Ya Bu Dewi. Ya, mangga Bu. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh, campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibu tadi berikan mut'ah kan? Berikan mut'ah. Jadi kata orang-orang Syiah mentakwil matti'uhun ini adalah mut'ah, ini adalah kontraklah mereka. Nah, ini anjuran kawin mut'ah kata mereka, katanya gitu. Anjuran kawin apa katanya? Kawin kontrak. Padahal sudah jelas ayatnya berkenaan wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai wajib diberikan mut'ah. Mut'ah itu apa? Pemberian harta untuk menyenangkan mereka supaya nggak sakit hati. Tapi orang Syiah mentakwilnya ini kawin kontraklah kalian. Buat yang kaya bayar sesuai kekayaannya, dan untuk orang yang miskin ya bayar sesuai kemiskinannya gitu aja kan gitu. Kata orang Syiah katanya ini perintah mut'ah nih katanya. Ya. Itu contoh. Takwil yang ngawur itu namanya. Ya. Makanya banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang sesat, terutama orang-orang yang berfalsafah dan beraliran sesat seperti tasawuf. Bahwa takwil itu adalah mengarahkan ke makna dari makna yang kuat ke makna yang dhaif dengan alasan ada dalil katanya untuk diarahkan ke makna yang lain. Ini kesempatan untuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan untuk mentakwil Al-Quran ataupun sunnah. Walla'iyadzubillah. Begitu. Makanya para salafus saleh memberikan definisinya singkat saja. Itu pengertian takwil itu ya tafsir.
Al-Quran kan kalau nggak ada tafsiran bingung. Begitu. Baik. Kemudian, apakah ta'wil itu memang ada orang yang diberikan pemahaman yang baik tentang ta'wil? Ada. Seperti tadi Abdullah bin Abbas. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di satu waktu mendoakan kepada Abdullah bin Abbas sambil memegang kepalanya. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan atau pandaikan dia dalam agama dan ajarkan dia ta'wil. Ini doa Rasul kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas, sepupunya. Yang Abdullah bin Abbas ini kontribusi dalam agama ini dahsyat, ya, karena semua rujukan tafsir hampir kembali kepada Abdullah bin Abbas. Rujukan tafsir menafsirkan ayat kembali kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Itu dengan berkahnya siapa? Berkah doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang doanya sangat masyhur sekali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah ajarkan dia atau pandaikan dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Begitu. Baik. Jelaskan ya Bu ya. Dan penyebutan ta'wil juga ada dalam Al-Quran Ibu. Di awal surah Al-Imran ayat ke-7 Bu. Itu ada penyebutan ta'wil, coba lihat. Penyebutan ta'wil itu ada penyebutannya ya. Itu surah Al-Imran. Ayat ke-7 surah Al-Imran, silakan dibuka. Diterjemahkan saja coba. Ayatnya panjang juga itu kan. Coba dilihat ayat ke-7. Terjemahkan silakan. Adalah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, semua dari isi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Baik. Jadi pengertian ta'wil di sini seperti tadi. Jadi ta'wil itu tadi adalah penafsirannya. Tapi terkadang orang-orang yang sesat mencari-cari ta'wil dalam ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang susah difahami. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti apa? Yasin. Ada lagi. Mim. Itu ayat mutasyabihat. Nggak bisa dipahami, susah, kecuali Allah yang tahu tujuannya. Ya kan di pala-pala surat ada kan? Kaf ha ya ain shad. Seperti itu kan? Ya. Itu masuk kategorinya ayat-ayat mutasyabihat. Gitu. Begitu pula tentang mungkin saja zat-zat Allah
yang berkaitan tentang sifat dan zat Allah. Dikala tidak difahami, jangan mencari-cari takwilnya. Cukuplah aman Nabi seperti perkataan orang-orang yang dalam ilmunya. Kami percaya kepada itu semua. Makanya generasi salaf dalam ayat yang berkenaan tentang sifat zat Allah, kalau memang tidak ada penafsiran dari Rasulullah, cukup beriman saja sesuai makna yang sudah dipahami oleh orang-orang Arab. Seperti sebelumnya kita bahas tentang Allah istiwa di atas arash, Allah memiliki tangan, dan seterusnya. Ya, kita cukup iman, bukan dibahas. Ya. Dan itu pun nggak banyak kan? Karena yang banyak ini dalam Al-Quran adalah ayat muhkamat, ayat yang jelas tentang hukum, ya kan? Nah itu. Tentang surga kan jelas, tentang neraka ada, kemudian tentang sholat ada, kan jelas. Karena induknya, ya muhkamat ayat yang jelas ini ya sebagai induknya. Ayat mutasyabat itu nggak banyak. Tapi orang-orang yang sesat biasanya nyari-nyari takwil seperti tadi. Makna yang jelas mut'ah itu sudah jelas tentang pemberian untuk orang yang dicerai. Ngapa ditakwil-takwil oleh orang Syiah ini wajib atau harus kawin mut'ah katanya? Apa hubungannya kan gitu? Orang-orang sesat itu berusaha untuk mencari-cari takwil. Termasuk tadi, ya orang-orang filsafat mengatakan kalau Allah di atas berarti butuh apa? Butuh tempat katanya, butuh arah. Kalau Allah butuh arah berarti sama dengan makhluk. Nah, kita nggak boleh katanya apa? Mengatakan Allah di atas. Kita sebut Allah wallahu alam katanya. Padahal Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang sifat zatnya, tentang nama-namanya untuk kita mengenal Allah dan diyakini. Kalau tidak diyakini atau diarahkan maknanya ke makna yang sesuai nafsu kita, gimana? Bahaya sekali. Begitu. Baik. Makanya salafus saleh dikala tentang sifat dan nama-nama Allah, nggak ada yang mentakwil. Nggak ada diarahkan ke makna yang lain, kecuali makna yang sudah dipahami oleh orang Arab. Seperti hadis jariyah yang sudah kita bahas. Rasulullah bertanya kepada budak perempuan kan, di mana Allah? Ditunjuk di atas langit katanya. Kata Rasul apa? Bebaskan dia karena wanita atau jariyah ini adalah wanita yang beriman. Kalau dalam masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nggak ada takwil. Menurut para salafus saleh. Beda dengan pemahaman khalaf. Orang-orang mutaakhirin ini, makanya kita kan sering ribut. Dan kadang-kadang saling kafir mengkafirkan gara-gara ini. Gitu ya. Lihat sekarang tuh. Ya maaf ya, bukan saya menggibah, saya hanya memberikan contoh seperti Ar-Razi dan kawan-kawan. Ya. Mereka mentakwil-takwil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, terutama tentang istiwanya Allah dan turunnya Allah ke langit dunia dikala tersisa sepertiga malam. Mereka takwil kan? Sampai-sampai menuding para pemahaman salafus saleh sebagai pemahaman yang sesat katanya. Padahal ini pemahaman salafus saleh yang tidak mentakwil tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Cukup kita dituntut untuk iman, selesai. Nggak ada tuntutan kita mendalam membahasnya. Yang akhirnya akan menyesatkan, ya, dan akan mendatangkan was-was kepada diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Baik. Sehingga dikala orang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, maka lebih condong dalam kesesatannya ketimbang kebenarannya. Ketika tidak merujuk kepada pernyataan atau penafsiran dari sahabat-sahabat Rasul dan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan takwil, kita lihat ya, takwil yang diartikan atau yang didefinisikan oleh para salafus saleh, takwil itu ada maknanya siksaan atau azab.
takwil, Ibu bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 53. Surah Al-A'raf ayat 53. Silakan dilihat. Mana takwil di sini adalah siksaan atau azab. Atau tempat kembalinya seseorang yang melakukan mungkin saja kedurhakaan dan maksiat-maksiat. Kesyirikan, kekufuran, ya. Coba lihat Ibu. Surah Al-A'raf 53. Ibu baca terjemahannya aja, silakan. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Baik. Kebenaran di sini maksudnya adalah yang dijanjikan oleh Allah, baik surga, baik siksaan ataupun surga. Ya. Jadi yang dimaksud kebenaran di sini, takwil di sini adalah maksudnya apa? Yang dijanjikan oleh Allah berupa siksaan, ya, dan juga kenikmatan surga. Kelak di hari kiamat, ya. Ini makna takwil adalah al-aqibah, balasan. Ya, balasan atau ya tempat kembali. Jadi makna takwil di sini, balasan di sini bisa jadi siksaan ataupun kenikmatan, ya. Nah, begitu. Dan takwil di sini kalau di terjemahan Al-Qur'an mungkin diartikannya kebenaran, ya. Iya. Ya. Tapi maksudnya adalah tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali yang dijanjikan kepada mereka. Orang-orang kafir ini menunggu-nunggu siksaan dari Allah. Di hari di mana datangnya yang dijanjikan kepada mereka, yakni siksaan. Tapi diartikan di situ kebenaran, ya maksudnya. Padahal itu adalah yang dijanjikan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, berupa siksaan. Nah ini takwil, ada penyebutan takwil. Makanya dalam bahasa Arab, kalaulah kita tidak memahami dan melihat penafsiran dari para ulama-ulama dari kalangan salafus saleh seperti sahabat dan tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka lebih cenderung kesesatannya daripada kebenarannya. Begitu. Ya. Makanya seseorang di dalam membaca Al-Qur'an tidaklah cukup untuk memahami Al-Qur'an dan tujuannya dengan terjemahan saja, mesti dengan penafsiran para ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Itu makna takwil yang dijanjikan atau kebenaran yang dijanjikan berupa siksaan ataupun ya kenikmatan kelak di dalam surga. Begitu. Baik. Cukup kita bahas tentang takwil, ya Bu, ya. Dah, cukup. Saya bilang nggak panjang-panjang, bikin pusing juga kan gitu. Kalau orang nggak tahu tujuan kenapa bahas takwil, ya khawatir ketika seseorang ustadz atau para masyayikh atau mungkin orang-orang yang punya kesesatan dalam hatinya mengatakan ini harus ditakwil loh. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas aras. Istiwa ini harus ditakwil, menguasai. Jangan sampai diartikan beristiwa ini adalah bersemayam. Nanti bahaya katanya. Sama dengan makhluk. Nah, ini takwil, saya katakan kalau maknanya mentakwil, apalagi tentang sifat Allah, ya, mentakwil ke arah makna yang lain, maka jangan dipercaya. Karena salafus saleh arahkan ke makna yang lain dalam masalah sifat dzatiyah Allah. Itu. Kecuali mungkin ada beberapa saja, tapi tetap dia tidak mengingkari. Dia tidak mengingkarinya sebetulnya.
Seperti mungkin Ibu bisa lihat di akhir surah Al-Qasas. Tuh, lihat di akhir surah Al-Qasas ya Bu ya. Lihat. Di akhir surah Al-Qasas. Ini banget. Ada enggak Ibu? Ayat berapa terakhir ya Ustaz? Terakhir banget. 88. Ini ngomongnya udah pelan-pelan ya. Iya. 88. Saya. Kalau gancang-gancang nggak ngerti nih mah. Susah juga dipahami. Ya, Ustaz. 88. Dan jangan pulang engkau, Ya. dan Silakan jangan terjemahkan. pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Baik, Ibu lihat kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada enggak? Ada. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Ada enggak Ibu? Ada. Ada Wajah di sini ada yang menafsirkan ditakwil wajah ini. Maksudnya adalah aimulkahu, kecuali singgasana atau kerajaan Allah. Illa mulkahu. Ya. Seperti dalam tafsir Al-Imam Sahih Bukhari ya. Tafsiran Imam Bukhari menafsirkan ayat ini. Ibu bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Tuh beliau mengatakan illa wajah di sini adalah ditakwil illa mulkah. Tapi sekali lagi Imam Bukhari sendiri tidak mengingkari bahwasannya Allah memiliki wajah. Gitu. Kita sudah bahas, Ibu ya, tentang masalah pembahasan di sifat nama-nama Allah yang baik, An-Nur itu ya. Allah yang memberikan cahaya. Itu kan ada. Jika saja dibukakan hijab, maka cahaya wajah Allah akan membakar apa yang dia lihat. Gitu. Ya. Jadi sekalipun Imam Bukhari dalam pernyataannya ada takwil wajah, ai mulka, kekuasaannya, tapi maksudnya adalah beliau tetap meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Seperti dalam ayat Al-Quran pada surah apa Ibu? Ar-Rahman. Mungkin Ibu hafal ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki kemurahan dan keagungan, memiliki keagungan dan kemurahan. Ya. Itu kan juga menyebut kalimat wajhu rabbika, wajah Tuhan. Ya. Jadi tetap dikala mentakwil mungkin seperti penafsiran Al-Imam Bukhari, tetap beliau sendiri meyakini bahwa Allah memiliki wajah, tetap. Begitu. Jadi tidak mentakwil kemudian tidak mengatakan Allah itu tidak memiliki wajah, karena pengertian wajah nanti sama dengan makhluknya kalau nyebut begitu. Ini takwil yang kacau kalau begini. Sampai-sampai ada ustadz yang mengatakan kalau Allah tersisa atau tetap wajahnya nggak hancur macam angribet katanya, ada mukanya aja katanya. La ilaha illallah. Jadi orang mikirin Allah sama dengan makhluknya, kan bahaya ini namanya.
Padahal sudah jelas dalam ayat Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sama dengan Allah, siapapun makhluknya nggak ada yang sama. Sekalipun kadang-kadang datang dalam pikiran-pikiran makhluk atau pikiran manusia, seakan-akan kalau nyebut begini sama dengan manusia, padahal kan enggak. Coba kita sebut, Allah itu penyayang. Boleh enggak saya sebut ibu ini ibu sangat penyayang? Boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh, Pak Ustaz. Pak Jokowi ini penguasa Indonesia. Padahal Allah ini kan yang maha berkuasa. Saya sebut Pak Jokowi ini penguasa. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Boleh. Tapi kan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk sama apa enggak? Kan beda. Beda. Nah iya. Dikala kita mengatakan, ya Allah memiliki wajah sebagaimana firman-Nya, ya jangan disamakan wajah Allah dengan makhluknya. Sama seperti kita mengatakan bahwa Allah istiwa, Allah di atas langitnya, ya jangan dikatakan atau disamakan atasnya Allah sama dengan atasnya kita, ya beda. Kalau orang dalam hatinya sudah ada kesesatan, dia berusaha mencari-cari supaya sifat dan zat Allah ini, sifat zat Allah dan juga nama-nama Allah ditakwil, supaya Allah nggak punya nama yang baik, maknanya juga disamarkan, dan sifat Allah zatnya juga disamarkan. Bagaimana Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Ini bahaya kalau gitu. Penting bahas sedikit tentang takwil supaya ibu paham. Orang yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, kalau mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, kalau begini, kalau begitu, itu sudah jatuh dalam kebid'ahan yang sesat. Dalam kesesatan yang akan menyesatkan manusia, bahaya. Begitu. Karena di awal saya sudah katakan, ada sebagian kelompok-kelompok yang sesat memahami dan menafikan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang layak untuknya. Seperti kaum Jahmiyah dan juga Asy'ariyah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang was-was, Bu. Coba ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut, Bu? Coba silakan. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, coba silakan. Saya kasih waktu dulu, nanya dulu sebelum masuk ke bab was-was ya. Coba silakan. Itu tadi kalau antara salaf sama kholaf, tadi kalau salaf itu udah benar caranya memahami. Tapi kalau kholaf berarti ada yang salah, ada yang benar, karena yang satu mengarahkan itu, tapi yang satu ada yang ke arah yang kuat menjadi lemah, gitu ya Ustaz? Iya betul. Jadi kalau kholaf ini ada yang benar, ada. Ya. Dalam mentakwil dari makna yang kuat ke mana yang lemah, kalau memang ada dalil atau ada petunjuk-petunjuk yang harus memang ditakwil, ya nggak masalah. Tapi kalau saja dipaksakan, itu berbahaya. Seperti takwilnya orang-orang Syiah, takwilnya orang-orang Sufi, ya begitu. Takwilnya orang-orang Sufi kan seperti apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka mengatakan, ya ini seperti pemahaman ittihadul wujud. Di mana kita berada, ya di situ Allah ada, katanya gitu. Kalau kita ngelihat tembok, di situ Allah ada. Kalau melihat pohon, di situ Allah ada. Ini kan takwil ngawur. Begitu. Ya. Dan banyak lagi lah orang-orang sufi itu, mereka sesuai batinnya, kata batinnya begini ya ditafsirkan begini, nggak ngikutin jalur-jalur salaf atau melihat pendapat-pendapat para sahabat. Mereka ngikutin hawa nafsunya dan batinnya aja. Ini bahaya. Gitu. Seperti takwilnya siapa? Takwilnya Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan apa?
yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan akhir para nabi, tapi cincinnya para nabi, katanya gitu. Dia mentakwil ayat pada surah Al-Ahzab, Ibu. Lihat surah Al-Ahzab, Bu, supaya Ibu paham lah ya. Surah Al-Ahzab. Ayat 40, Ibu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ya. Ada, Ibu? Ada, Ustaz. Coba silakan terjemahkan. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan menutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Khataman Nabi itu penutup para nabi. Ditakwil oleh siapa? Oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ini pendiri Ahmadiyah nih. Di Qadian itu. Yang sekarang banyak di Indonesia juga Ahmadiyah ya. Jadi katanya apa? Bukan penutup para nabi dia terjemahkan. Khotam di sini adalah cincinnya para nabi katanya. Dia takwil khotam ini dia artikan apa? Apa? Cincin. Iya. Emang cincin bahasa Arabnya khotam, Pak Ustaz? Iya, khotam. Memang khotam itu ya, khotam ini sebetulnya bukan khotam, khotim sebetulnya. Cincin itu khotim ya. Cuma dia takwil, makanya dia baca bukan khotaman nabiin, dia baca wa khotim. Sebenarnya khotim dengan khotam artinya sebetulnya akhir atau penutup yang masyhur maknanya ya. Yang masyhur maknanya. Tapi memang khotim atau khotam bisa juga diterjemahkan cincin. Makanya dia katakan, wah kalau ada dua makna ini, kita takwil kata dia, jadi cincin. Jangan akhir, tapi cincin. Jangan penutup. Nah ini namanya takwil. Dia arahkan ke makna yang lebih lemah. Padahal makna yang masyhur itu, khotam atau khotim itu adalah apa? Penutup atau akhir. Tapi dia arahkan ke makna yang tidak masyhur. Ya. Yang lemah. Nah makanya Mirza Ghulam Ahmad yang dikala dia mentakwil khotam ini jadi cincin, percayalah pengikut karena dia mengaku akhir para nabi itu ya saya, kata dia gitu. Bukan Nabi Muhammad, kata dia. Nah itulah takwil. Maunya dia. Orang-orang awam seperti itu gambaran ya. Baik. Jelas Bu? Coba silakan tanya lagi yang lain. Kalau belum jelas coba silakan. Supaya orang-orang itu nggak gampang dibodohi oleh orang-orang itu, oleh orang-orang penyesat itu ya. Supaya nggak gampang dibodohi lah gitu. Ya bayangkan kalau orang yang doyan kawin kontrak tadi dengan ayat Quran tadi wamati'uhunna, ini Allah suruh kita kawin kontrak katanya. Gimana coba? Bahaya tuh. Seperti orang Syiah makanya kawin kontrak itu pahala. Allah yang nyuruh katanya kok. Wa matti'uhunna. Kawin kontrak lah kamu katanya gitu. La ilaha illallah. Tak penak. Baik. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain mungkin? Seperti seputar ini nggak masalah. Ya. Ustadz yang ini yang Riza Ghulam Ahmad itu dengan hanya surat ini, ayat itu aja, terus nanti apa dengan ayat-ayat yang lain juga ada gitu Ustadz? Ya, kalau untuk meyakinkan pengikutnya bahwasannya dia seorang nabi dengan ayat ini aja. Ada meyakinkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad juga dapat wahyu, juga dapat wahyu. Itu ayat-ayat yang lain juga banyak dirubah, tapi tetap ayatnya sama, cuma kalimatnya ada yang dirubah. Lafaznya ada yang dirubah. Lafaz Arabnya maksudnya apa Ustaz? Hah? Lafaz Arabnya maksudnya? Iya dirubah dengan bahasa Arab yang lain. Gitu. Oh. Ya. Sahulam. Mirza Ghulam Ahmad. Dia kan asal usulnya dia kan orang tukang ngobatin.
Oh, Macam dukun lah gitu. ya. Tapi memang dia belajar di Mekah lama. Belajar di Mekah lama. Ya. Gitu. Dan dia menghafal Quran, dia menghafal Quran. Dia menghafal Quran awalnya. Makanya saya katakan ayat tadi, Nabi Allah kenapa tidak mengatakan wa khatamal mursalin, yang mengkhatamkan para nabi atau akhir para rasul, bukan nabi ya. Kenapa kok pengucapannya wa khataman nabiyyin, yang penutup atau penutup para nabi. Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang kalian, ya, tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kenapa enggak penutup para rasul? Karena kalau penutup para rasul, kemungkinan banyak yang akan ngaku jadi nabi. Gitu. Tapi kalau penutup para nabi, sudah selesai. Orang mau mendatangkan kitab atau bawa kitab atau tidak, nabi itu kan orang yang cuma melanjutkan ya dakwahnya nabi-nabi sebelumnya. Tidak membawa kitab baru. Itu nabi kan? Tapi kalau Rasul membawa kitab baru, makanya atau membawa kitab-kitab ya seperti Nabi melanjutkan Nabi Isa kan? Nabi Isa disebut Rasul. Kenapa? Karena dia membawa kitab atau suhuf, Injil ya. Nah, Nabi Muhammad juga disebut Rasul. Kenapa? Karena dia membawa kitab apa? Al-Quran. Tapi kalau Nabi nggak gitu. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin. Kalau Nabi udah nggak ada, apalagi Rasul. Tapi kalau Rasul aja, Nabi belum tentu nggak ada, pasti ada gitu. Ya, makanya kan di zaman Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, itu kan ada nabi-nabi. Nabi Yusha, Nabi Syam'un, Nabi Daniel, Nabi Uzair, dan yang lainnya. Tapi mereka cuma mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Gitu. Ya. Jadi Nabi itu kalau ada Rasul meninggal Rasul, Nabi itu belum tentu putus. Ada terus. Tapi kalau udah nggak ada Nabi, apalagi Rasul, nggak mungkin ada. Makanya Muhammad itu penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Para rasul kemungkinan nabi ada nanti. Allah mengatakan wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad para nabi. Berarti sudah tidak mungkin ada lagi nabi, apalagi rasul. Gitu ya. Dan tidak mungkin ada yang membawa syariat lagi. Enggak ada. Gitu. Enggak ada mungkin orang yang dikasih wahyu lagi. Enggak ada. Nabi udah enggak ada. Penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ya Bu ya, untuk supaya melegalkan dia jadi nabi, yang diutak-atik ini ayat ini. Surah Al-Ahzab 40 gitu ya. Baik. Makanya kan kata Nabi ya, nanti ada di tengah-tengah umat saya, berarti dari umat Rasul. 30 orang dajjal, semuanya ngaku nabi. Gitu kan? Kita sebagai kaum muslimin meyakini udah nggak ada nabi lagi, apalagi Rasul bawa kitab, nggak ada. Itulah gunanya kalimat wa khataman nabiyyin, tidak menggunakan kalimat wa khatamal mursalin. Kenapa? Karena kalau sudah Nabi ditutup oleh baginda Rasulullah, udah nggak ada Nabi, apalagi Rasul. Tapi kalau kalimatnya Nabi Muhammad para Rasul, kemungkinan ada Nabi lagi, gitu. Paham nggak, Bu? Ya, gitu. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, oh bohong, dusta udah. Nah gitu kan kita sebagai kaum muslimin. Karena sudah dijelaskan dalam ayat 40 tadi, wa khataman nabiyyin. Selesai. Ada suara ya?
Ada lagi? Karena kalau membahas takwil ini pasti mau tidak mau harus betul-betul memahami bahasa Arab dengan baik kalau bicara takwil, dan juga sedikit harus menguras otak ya supaya memikirkan ini dan itu. Kadang-kadang menggabungkan ayat ini dan itu, dan harus banyak referensi dalil dan juga kamus-kamus bahasa Arab supaya tidak gampang disesatkan. Gitu aja. Ya. Ahwan, Ustadz saya mau tanya, itu Ya. takwil itu berarti tadi kan dibilang seperti tafsir ya? Tafsir. Takwil, ya, hampir sama ya. Iya, Nah, betul. nah kalau misalnya kan kita membaca Al-Quran itu kan ada terjemahan. Nah Iya. itu bagaimana ya Ustadz? Apa beda kan terjemahan dengan tafsir itu? Iya. Jadi terjemahan yaitu untuk supaya kita memahami aja apa yang kita baca. Adapun tafsir penjelasannya tentu akan ada yang mungkin mirip sesuai makna, ada juga yang terkadang lebih lebar daripada maknanya itu sendiri gitu. Lebih luas dari terjemahannya itu sendiri ya? Iya. Begitu. Ya tapi mau tidak mau orang mau menafsirkan ya harus memahami lafziahnya dulu, lafaz-lafaznya dulu. Gimana nafsirin nggak paham lafziahnya gitu ya. Gitu. Jadi, ya seperti di ayat ke-6 tentang pembatalan wudhu ya, tentang rukun-rukun wudhu dan pembatalannya. Kan itu kan aula mastumun nisa, ada kalimat lamsu ya. Mungkin Quran terjemah bahasa Indonesia di kita ini diterjemahkan atau menyentuh wanita, itu termasuk pembatalan wudhu. Ya. Di ayat ke-6 surah Al-Maidah, bisa Ibu lihat ya. Di poin atau menyentuh wanita, ada nggak? Ya, ada. Ya. Itu Ibu terjemahan Qurannya menyentuh atau bersetubuh coba? Menyentuh. Nah, iya kan? Nah, ya. Itu kalau dalam terjemahan kita lamsu itu menyentuh. Ya. Tapi dalam penafsirannya ternyata yang lebih kuat itu adalah bersetubuh dengan istri maksudnya. Ya. Gitu. Ya itu kan kadang-kadang dari lafaznya dengan tafsirannya agak berbeda kan? Gitu. Ya sekalipun pendapat Imam Syafi'i ya ikut lafaznya aja, aula mastumun nisa atau menyentuh istri, menyentuh perempuan. Kata Imam Syafi'i sesuai lafaznya saja, tapi ternyata dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang menjadi tokoh rujukan tafsir lamsu itu, kata tafsir Ibnu Abbas, saya lihat ya langsung dalam tafsiran Ibnu Abbas, bahwa maksud lamsu di sini bukan menyentuh, tapi bersetubuh dengan istri. Itu bisa membatalkan wudhu. Itu contoh. Saya katakan kadang lafaznya enggak sesuai penafsirannya gitu ya. Jadi penafsirannya lebih luas dan itu menggunakan metode melihat hadis-hadis atau perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi berarti kalau kita bersentuhan gitu dengan pasangan kita tidak membatalkan wudhu ya Ustaz? Jawabannya yang lebih kuat iya, seperti itu. Sekalipun ada pendapat ulama salaf seperti pendapat Imam Syafi'i, ya lebih hati-hatinya beliau mengatakan wajib wudhu. Tapi yang lebih kuat penafsirannya seperti penafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, bercampur. Ya, begitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, tumitnya beliau dalam keadaan sujud. Dipegang tumitnya oleh Aisyah, beliau dalam keadaan sujud. Tumit Rasulullah. Kalaulah batal, dibatalin nggak kira-kira? Salat Rasulullah. Enggak. Ya. Pasti dibatalin kan? Dan itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu ada kitab dalam Sahih Bukhari kitabnya. Ya. Bahwasanya Aisyah mencari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meraba-raba, ternyata beliau memegang tumit Rasulullah, sedang ditegakkan dan dirapatkan tumitnya dalam keadaan sujud begini. Ya. Kalaulah batal, pasti Rasulullah membatalkan salatnya. Gitu. Itu sahih, nggak ada yang membantah hadis itu. Sahih. Dan kemudian dalam hadis-hadis yang diriwayatkan yang lain ya, seperti dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat-riwayat yang lain ya, bahwasanya Rasulullah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar sholat dan tidak berwudu kembali. Beliau mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk menuju ke masjid ya, untuk sholat, dan beliau tidak wudu kembali. Sehingga penafsiran Abdullah bin Abbas, aula mastumun nisa itu bukan bersentuh, tapi bercampur. Itu contoh tafsir ya. Baik. Syukran Ustaz. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya Bu ya, ke was-was, pendahuluan was-was dulu. Ini banyak was-was nih, pembahasannya panjang juga, tapi pendahuluannya aja kita bahas. Kita bahas tentang was-was dan cara mengatasinya. Was-was ini sebenarnya penggunaan sudah galib ya sebagai penggunaan bahasa kita. Ih, was-was banget katanya, gitu kan? Padahal was-was itu pengambilan dari bahasa apa? Arab ya. Was-was itu keren sebetulnya. Cuma sudah jadi galib, sudah umum dipakai jadi kalimat bahasa Indonesia ya. Ya. Was-was itu dalam definisi bahasa adalah hadisun nafsi. Wasyaitani, bisikan jiwa dan setan. Bisikan nafsu atau jiwa dan syaitan yang tidak ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Yang tidak ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Itu namanya apa? Was-was. Seperti ibu mau beli daging, maaf ya Bu ya. Ya. Padahal memang daging itu dibutuhkan. Tapi ibu ragu dalam hati nih, beli daging nggak mahal harganya. Itu kan dalam hati kan itu namanya hadisun nafsi. Ya, bisikan jiwa. Padahal suami pengen, misalkan ya Bu ya, suami pengen daging hari ini, minta dimasakkan daging. Kemudian ibu mau beli, tapi sayang juga ya duitnya ya. Itu kan dalam hati nih, ada bisikan-bisikan itu kan. Nggak ada manfaat dan nggak ada kebaikan. Padahal suami pengen dibelikan daging. Itu contoh. Saya yang mencontohkan tuh. Ya. Dan juga ini bisikan syaitan. Nanti ibu nggak membelikan daging, suami marah-marah kan nanti ujungnya pertengkaran. Bahaya itu kan. Tuh, ini was-was namanya. Ragu dia untuk melakukan sesuatu. Itu contoh was-was. Ya. Baik. Nggak ada manfaatnya. Contoh juga. Contoh nih ya Bu ya. Ya. Ini perut sakit. Perut sakit. Kemudian kadang-kadang ingin kentut ya. Dalam jiwa kita nih bisikannya. Kentut kagak ya, kentut kagak. Padahal kan sudah dijelaskan oleh Nabi, kalau kita sudah berwudu, apalagi sudah hendak sholat, ya, jangan keluar masjid kalau laki-laki ya, jangan keluar dari sholat sampai terdengar suara kentut dan tercium baunya. Tapi tetap aja was-was itu ada. Ini batal kagak ya, batal kagak. Jiwa kita kan ngomongnya gitu kan. Nggak ada manfaat Padahal kan sudah jelas kata Nabi, kalau nggak ngedengar suara kentut atau nyium baunya, jangan coba-coba keluar dari sholat. Itu membatalkan wudhu kita. Membatalkan sholat apa lagi ya. Itu contoh. Was-was. Ya. Was-was itu ragu melakukan sesuatu. Padahal nggak ada manfaatnya. Padahal yang kita mau lakuin udah jelas itu baik. Tapi ragu. Akhirnya kan nggak ada manfaatnya ragunya itu kan. Nggak ada baiknya ujungnya ragunya itu. Seperti tadi saya ceritakan lah. Ya modelnya begitu.
Kemudian waswas syaitan yang dimaksud dalam bahasan kita ini adalah waswas dari syaitan. Ini yang kita akan bahas ya. Dan yang dimaksud waswas syaitan ini adalah ma yulqihi syaitanu minal wasawis wasyubahi 'alal muslimi fil 'aqaid wa ma yata'arradu lahum bihi minal makaid fi dzatillah wa sifatih. Wa ma ya'ti bihi lil muslim min khayalatin wa afkarin liyuqi'ahu fi waratati tashbih aw at-ta'til aw ghairi dzalika min al-mahalik. Waswas yang dimaksud di sini yang akan kita bahas adalah yang didatangkan oleh syaitan berupa gangguan-gangguan dalam hati ya. Dan syubhat-syubhat atas seorang muslim. Saya ulang, waswas syaitan yang kita bahas di sini adalah maksudnya yang didatangkan oleh syaitan berupa gangguan-gangguan dan syubhat-syubhat atas seorang muslim. Baik laki-laki ataupun perempuan ya. Fil aqaidi dalam keyakinan, dalam akidah. Dan juga berupa tipu daya di dalam zat Allah dan sifat-sifatnya. Dan juga mendatangkan khayalan-khayalan dan pikiran-pikiran yang memunculkan tashbih. Tashbih ini maksudnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Pikiran-pikiran yang mendatangkan tashbih. Tashbih itu apa artinya? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Awit ta'til atau menghilangkan dan yang lain-lainnya. Coba, Ibu paham nggak pengertiannya? Coba lihat, saya ulang lagi. Jadi waswas yang dimaksud dalam bab ini adalah sesuatu yang didatangkan oleh syaitan berupa waswas, gangguan-gangguan. Ya, keraguan-keraguan ya. Gangguan berupa keraguan-keraguan dan syubhat-syubhat atas orang muslim, baik laki-laki atau perempuan dalam masalah keyakinannya. Orang kalau mau melakukan sesuatu kan biasanya diganggu ya Bu ya. Dalam masalah akidah. Mungkin saja ada orang yang sholat terus tapi kok nasibnya sial bahasanya gitu. Akhirnya dimunculkan kan gangguan-gangguan dan syubhat-syubhat. Ya, saya sholat juga percuma lah. Sial mulu hidup saya. Nah, coba lihat. Akhirnya dia tinggalkan kewajibannya sholat. Gara-gara apa? Ada waswas dan syubhat. Tuh lihat aja tetangga saya nggak sholat juga kaya-kaya, nasibnya nggak sial mulu kayak saya. Itu contoh. Ini namanya waswas. Sehingga dikala dia ya sering melakukan kebaikan, tapi yang diinginkannya tidak tercapai, dimunculkanlah gangguan-gangguan dalam masalah akidah. Dibanding-bandingkan ibadahnya dengan orang lain yang nggak ibadah. Akhirnya dia tinggalkan ibadah itu gara-gara ada waswas syaitan. Kan sholat ini bagian dari iman kan? Sekalipun dia masuk kategori rukun Islam, tapi sampai-sampai dijelaskan dalam Al-Quran di awal juz kedua, bahwasannya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak nyanyain iman kalian.
Padahal iman itu pengertiannya sholat. Tapi penyebutan sholat dengan iman. Saking pentingnya dan saking puncaknya orang iman itu, ya jaga sholatnya. Padahal iman ini kan perbuatan hati ya. Baik, ini contoh was-was dan syubhat-syubhat dalam masalah akidah. Dan dalam masalah akidah juga sama syubhatnya. Seperti syubhat-syubhat dalam masalah akidah banyak. Ya, seperti tadi kita sudah bahas, Allah beristiwa di atas arasy, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, jari-jari Allah memiliki jari-jari, tapi tidak sama dengan makhluknya. Tapi kan kadang-kadang syubhat itu muncul, apalagi ada ustadz yang menyelisih dari pendapat salaf. Akhirnya muncullah syubhat-syubhat itu. Syubhat itu sesuatu yang abu-abu. Ya. Sesuatu yang abu-abu. Tahu kebenaran, tapi karena ada keburukan atau kesalahan yang batil juga dia terima, akhirnya dia ragu tentang kebenaran sesuatu yang benar. Allah beristiwa di atas arasy. Ustadz Dono aja katanya ngomong nggak ada istiwa. Ya, istiwa ini maksudnya menguasai, bukan di atas arasy ya, bukan. Bukan, tapi menguasai. Saya pilih yang ini aja lah katanya. Tapi kadang-kadang dia, tapi ngedengar Ustadz ini katanya istawa itu bersemayam di atas arasy, maksudnya Allah di atas arasy-nya. Mana yang benar ya? Ini muncul syubhat. Kalau saja dia sering mendengar Ustadz yang penuh dengan syubhat, maka dia akan jatuh dengan Ustadz yang penuh syubhat itu. Kalaupun dia mendengar Ustadz yang hak, yang benar, dia akan ragu dengan Ustadz yang benar itu. Ini syubhat namanya. Syubhat. Contoh dalam masalah perkara halal haram. Sekarang ada Ustadz, sudah bukan sekarang, dari dulu juga ada. Bunga bank itu katanya halal, nggak haram, nggak bunga katanya. Bagus kok, bunga itu indah, wangi katanya gitu. Sudah jelas yang namanya bunga bank itu haram. Ya. Tapi dia kemudian menyelisih dan dia membawakan dalil-dalil. Akhirnya muncul syubhat dalam hati orang-orang awam. Saya mah ada dua pendapat katanya, ada yang mengharamkan, ada yang enggak. Saya mah yang menghalalkan aja Itu namanya syubhat. Dia tahu benar, tapi yang salah juga dipungut, diambil. Akhirnya abu-abu lah dia dalam hatinya keyakinannya. Kalau lagi kepaksa, dia bilang, bagus bunga, ada yang berpendapat halal ini. Itu syubhat namanya tuh. Tapi yang dimaksud syubhat yang paling dahsyat itu ya tentang masalah akidah. Seperti tadi saya ceritakan. Ya tentang masalah halal haram saja sebetulnya sudah jelas. Makanya kan kata Rasul, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang namanya riba itu ya jelas. Mau disebut bunga ke, mau disebut bangke ke, mau disebut apapun, yang namanya riba itu jelas. Ya. Nah itu contoh. Tapi kalau kita ngajinya, kalau kita belajar, Ustadz ini ngehalalin, Ustadz ini ngeharamin, ujung-ujungnya syubhat itu banyak muncul dalam hati kita. Apalagi yang enak-enak, biasanya kita kan milih yang enak-enak. Contoh musik, ada yang ngehalalin, ada yang ngeharamin. Yang ngehalalin satu ulama, yang ngeharamin umumnya para ulama. Kemudian kita cari yang ngehalalin aja lah katanya. Ada yang ngehalalin ini. Nah ini muncul syubhat nih. Udah jelas dalil bermacam-macam dan ulama hampir sepakat. Karena ada yang ngehalalin musik, dia pilih yang ngehalalin. Ini syubhat namanya. Nggak yakin dengan ucapan-ucapan para ulama dan fatwa-fatwanya yang begitu banyak dengan dalil-dalil yang konkret. Tapi dia malah milih yang dikit orangnya. Udah begitu orangnya pun nggak jelas, syubhat-syubhat juga orangnya nih. Belajar dari mana, kemudian juga bagaimana akhlaknya, bagaimana keilmuannya, bagaimana rujukan kitab-kitabnya. Ya Allah ya Karim. Setan ini kerjaannya begini, nggak datang-datengin begini. Syubhat-syubhat kepada orang muslim. Dan juga tentang tipu daya, tentang dalam zat Allah dan sifatnya. Ya, zat Allah begini dan begitu. Katanya nih, zat Allah ini begini dan begitu, kemudian dimunculkan dalam hati tentang syubhat-syubhat itu.
Allah zatnya nggak begini. Kalau begini nanti sama dengan makhluk. Allah nggak beristiwa di atas arash, ya. Allah nggak ada di atas langit. Allah nggak begini dan begitu. Aduh, bahaya. Tipu daya setan tuh halus sekali. Apalagi didukung oleh penyokong-penyokong dari mulut-mulut manusia yang mungkin sudah populer, yang memiliki ilmu yang menurut orang awam pandai, padahal penipu. Wal'iyadzubillah. Nah, seperti itu. Ini namanya was-was ya. Baik. Dah segitu Ibu. Ada pertanyaan? Dimengerti nggak tentang was-was ini coba? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau mungkin Ibu sering juga tentang was-was begini dan begitu. Was-was begini dan begitu, tentang ibadah dan yang lainnya. Silakan coba tanyakan tentang was-was. Afwan Pak, kalau yang berarti yang was-was seperti itu termasuk kategori apa maksudnya ada azabnya, maksudnya dari Allah tuh dosa, termasuk dosa gitu ya Ustaz ya? Iya. Walaupun dalam hati maksudnya. Baik. Jika muncul was-was dalam hati, ya nanti ada apa ilajnya, ada cara-cara mengatasinya nanti. Ini kan baru pendahuluan ya. Cuma kalau baru muncul dalam hati, cepat kita hilangkan, apalagi kita tahu itu adalah salah, maka itu tidak jadi dosa atau tidak akan disiksa oleh Allah. Kalau baru terlintas, kemudian kita beristighfar kepada Allah dan tidak mengucapkan dan memperbuatnya, begitu. Insya Allah tidak menjadi dosa. Dan insya Allah nanti panjang lebarnya akan saya bahas tentang itu. Dan cara mengatasinya gitu ya. Tapi intinya kalau baru dalam hati tidak dimunculkan dalam mulut kita dan tindakan kita, maka tidak berdosa. Insya Allah. Ya. Ya maaf, seperti orang mungkin ingin melakukan maksiat. Duh, enak juga ya minjem ke bank, kayaknya bagus juga nih untuk modal usaha supaya gede nih. Kan baru tujuan. Tapi belum diucapkan dan belum diperbuat, maka tidak jadi dosa. Apalagi kita tahu langsung beristighfar kepada Allah. Begitu pula mungkin di antara manusia ada yang ya berniat berzina dalam hatinya, tapi belum diucapin nih, belum. Pengen banget, katanya cantik begini, macam-macam lah dalam pikiran-pikiran hayalannya. Tapi belum diperbuat dan belum diucapkan, maka hukumnya insya Allah Allah mengampuni. Tapi tetap istighfar ya Ustaz. Begitulah. Ya, cepatlah beristighfar kepada Allah dan jangan diucapkan di hadapan orang lain pikiran-pikiran itu. Baik. Ya, Pak Ustaz. Ya, tafadhal. Seperti tadi yang kalau ada dua pendapat gitu yang misalnya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, terus kita masih belum mampu mengikuti 100% kayak misalnya musik atau contohnya misalnya gitu. Udah ada pihak yang mengharamkan, ada yang kita cenderung untuk mengambil hal yang memudahkan kita, itu gimana? Yang apa? Ya kan misalnya tadi contohnya yang musik, ada yang mengharamkan tapi ada juga yang menghalalkan. Kita sebagai manusia yang ini masih cenderung mengambil sesuatu yang mudah, yang enak buat kita gitu. Nah, terus belum bisa meninggalkan, itu kayak gimana Pak? Iya, ya Ibu akan terkena syubhat banyak di situ. Dikala umumnya para ulama mengatakan haram, kemudian ada sebagian manusia kecil menghalalkannya, tinggalkan yang ragu, ya, yang meragukan, tinggalkan. Ambil yang lebih dominan, yang lebih banyak, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang baik dalam keilmuannya. Seperti sahabat Abdullah bin Umar menutup telinganya ketika mendengar musik, seperti Rasulullah menutup telinganya ketika mendengarkan seruling ada, gitu kan? Nah, sehingga umumnya para ulama mengharamkan musik. Kemudian kita belum bisa, tetaplah kita tetap mengharamkan. Kalau belum bisa, ya tetap aja beristighfar kepada Allah setelah mendengarkan musik itu. Jangan ngambil yang enak-enaknya aja, nggak boleh. Mentang-mentang ada ulama begini nggak jelas begitu, kemudian diambil, ini halal katanya, jangan. Ya, kalau kita sudah meyakini musik yang haram misalkan,
Sudah ketika kita melakukannya beristighfar kepada Allah. Seperti kita pun mungkin melakukan maksiat, udah tahu ini maksiat, kita ngelakuin lagi, beristighfarlah kepada Allah. Bukan berarti kita menghilangkan, ini mah gak maksiat. Ya kacau kalau begitu nanti. Gitu. Tetap yakini maksiat, haram. Kalau kita jatuh dalam mendengarkannya, musik misalkan, ya beristighfarlah kepada Allah. Ya. Tapi kan ketika kita mengetahui itu haram, minimal kita menyedikitkan mendengarkan musik, minimal menyedikitkan. Kalau menghalalkan nanti tiap hari seperti anak-anak muda sekarang dan juga para orang-orang yang menghalalkan musik, ayo ngedengerin musik mulu. Dia nggak akan menikmati Al-Qur'annya, dia nggak akan menikmati zikirnya, dia nggak akan bisa menangis karena dikala salatnya membaca Al-Qur'an susah, sudah bercampur dengan syubhat begitu. Ya Allah ya Karim. Dan musik itu adalah rata-rata yang melakukan adalah ahli-ahli sesat. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Gitu kan? Mana ada ulama-ulama Rabbani seperti Imam Syafi'i nyanyi? Mana ada? Imam Ahmad nyanyi dengan musik ya? Mana ada? Ya kalau nyanyi dengan syairan mungkin ada, tapi tanpa musik ya. Gitu ya, tanpa musik. Sehingga orang yang alim dikala dia bercampur dengan ahli musik, maka akan terlihat bodoh dan fasidnya. Dia akan ikut-ikut goyang dan macam-macam. Wal'iyadzubillah. Termasuk di ibu-ibu yang sholawatan pakai tabu-tabuhan gitu ya Pak Ustadz? Iya, musik itu namanya. Termasuk itu. Ya kalau sholawatan dan meletupan baik tanpa musik ya nggak masalah. Selagi itu baik, ya tidak mengandung makna syirik dan berlebihan nggak masalah. Ibu nyanyi-nyanyi tanpa musik ya nggak masalah. Apalagi nyanyi-nyanyi yang memang didengar oleh suami dan senang suami atau anak-anak yang menyemangati mereka tanpa musik ya nggak masalah kalau nyanyi sih. Ya. Mula Pak Ustadz. Ya. Ustadz Afwan tadi termasuk yang orang alim bercampur dengan ahli musik masuk bodoh dan apa Ustadz? Ya. Kata para ulama, orang-orang yang alim ketika bercampur dan berkumpul dengan orang-orang yang sedang bernyanyi dan bermusik, itu terlihat bodohnya. Bagaimana tidak? Dia menyaksikan kebodohan dari orang-orang pemusik itu. Kadang-kadang ikut juga nyawer-nyawer, ikut joget-joget, wal'iyadzubillah, ikut terbahak-bahak, ikut melantunkan, wal'iyadzubillah. Lihat sekali bodohnya, kan begitu. Ya Ustaz. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sudah ya Bu ya? Sudah cukup belum pertanyaannya? Ada lagi atau tidak? Ibu. Baik, kalau sudah cukup, ya mungkin kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kajian kita mudah untuk difahami dan diamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam keburukan hati kita, keburukan ucapan kita, dan keburukan tindakan-tindakan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar dimudahkan amal saleh dan juga mengikuti nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ustaz. Diamanilah Ustaz. Alhamdulillah ya Ibu. Kajian kita hari ini sedikit tapi cukup mantap sekali dan perlu pemahaman yang pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita dan memberi kemampuan untuk menjauhi syubhat-syubhat yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Kita istiqomah di atas
Dan alhamdulillah kita tutup kajian hari ini. Insya Allah ketemu di pekan depan. Jangan pergi dulu ya. Ya. Itu mau tanya, kalau misalkan kita ngaji